Victorious living, hidup yang berkemenangan, hidup yang berkemenangan. Saudara, kita akan melihat bagaimana saat-saat terakhir waktu Tuhan Yesus akan ditangkap dan diadili, kemudian akan disalibkan. Waktu-waktu tersebut adalah waktu yang sangat penting dan krusial, bukan hanya bagi Tuhan Yesus dan murid-muridnya pada saat itu, tetapi ada banyak nilai-nilai kebenaran yang terkandung yang harus kita tangkap dan pelajari, bahkan harus kita tanam dalam hati dan hidup kita, karena di dalam waktu-waktu tersebut merupakan satu teladan yang Tuhan Yesus tinggalkan bagi kita semua. Karena kita percaya bahwa pengorbanan, kematian, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus memberikan kemenangan bagi manusia, khususnya bagi mereka yang percaya di dalam nama Yesus. Khususnya bagi mereka yang percaya di dalam nama Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita mau melihat bagaimana teladan yang Kristus sudah tinggalkan kepada kita, bagaimana teladan yang Kristus sudah tinggalkan kepada kita, dan kita akan melihat bahwa kemenangan yang sudah Tuhan berikan adalah sebuah kemerdekaan sejati yang Tuhan anugerahkan bagi manusia. Dan untuk itu Tuhan mempunyai rencana yang indah bahwa setiap kita sudah dapat mampu hidup di dalam anugerahnya Tuhan, di dalam berkatnya Tuhan, di dalam kemenangan yang sudah Tuhan dapatkan bagi kita semua, saudara. Dan hari ini kita mau melihat bagaimana hidup yang berkemenangan. Walaupun saudara mungkin masa-masa ini ada banyak kita yang masih terus bergumul dengan segala macam tantangan dalam kehidupan, pergumulan-pergumulan yang ada dalam hidup kita. Tetapi Tuhan katakan bahwa apabila kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, maka kita akan mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib. Amin, saudara. Perkara-perkara yang ajaib. Nah, saudara, pada hari ini kita mau melihat ada satu kebenaran firman Tuhan, yaitu sebuah hal yang sangat sederhana. Sebuah hal yang sangat sederhana yang akan saya share dengan Bapak Ibu Saudara, yaitu mengenai masalah kebiasaan. Amin, saudara, kebiasaan. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, ada sebuah ilustrasi yang menceritakan, saudara, bahwa satu kali ada seorang penumpang taksi yang menumpangi sebuah taksi hendak menuju suatu tempat. Di saat mereka sedang mengendarai, tiba-tiba sang penumpang ini dengan tiba-tiba, saudara, karena waktu penumpang ini naik ke dalam taksi ini, suasana juga sepi, tidak ada obrolan atau tidak ada basa-basi sama sekali. Penumpang ini naik langsung mengatakan, "Pak, antar saya ke tempat ini," that's it, itu saja. Tetapi di dalam perjalanan yang memakan waktu cukup jauh, keheningan dan tidak ada apa-apa, tiba-tiba, saudara, tiba-tiba penumpang ini menepuk pundak daripada supir taksi. Menepuk pundak daripada supir taksi. Waktu ditepuk dan supir taksi itu menjadi sangat terkejut, kaget setengah mati. Karena dia tiba-tiba kaget, dia mengendarai taksi dengan begitu ketakutan dan hampir menabrak sebuah bangunan. Karena tiba-tiba ditepok pundak supir taksi ini, dia ketakutan, dia drive dengan begitu ketakutan dan hampir menabrak sebuah bangunan. Dan penumpang ini berkata, "Aduh, Pak, maaf ya, saya nggak bermaksud apa-apa loh. Saya minta maaf.
Bukannya saya sama sekali nggak bermaksud apa-apa gitu. Lalu kemudian supir taksi ini juga kemudian berbicara, ya Pak nggak apa-apalah, saya juga harus minta maaf. Karena hari ini adalah hari pertama kali saya setir taksi, dia bilang seperti itu. Loh kok bisa, kata penumpangnya. Lalu supir taksinya bilang, iya Pak, karena hari ini hari pertama saya supir taksi, sebelumnya saya itu kerja 25 tahun, saya jadi supir mobil jenazah. Jadi supir taksi ini yang sebelumnya adalah supir jenazah, dia sudah terbiasa untuk membawa jenazah. Dan saudara tahu, jenazah itu ya kan orang yang sudah meninggal yang tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi karena dia sudah terbiasa, dia lupa kalau hari itu dia supir taksi, dia mengendarai penumpang, makhluk hidup manusia. Dan pada saat dia ditepok pundaknya, ya ada yang baru mengerti, ini mungkin ya pundaknya baru ditepok, dia kaget karena dia masih terbiasa, dia bekerja dan dia mengingat bahwa dia mengendarai mobil jenazah. Jadi kita lihat bagaimana hampir terjadinya sebuah kecelakaan hanya karena dua orang yang sudah terbiasa. Supir taksi ini sudah terbiasa sebelumnya mengendarai mobil jenazah dan penumpang taksi ini juga sudah biasa berkomunikasi dengan tepokan-tepokan seperti itu saudara. Di tap seperti itu. Jadi dua-dua saudara ini memang ada latar belakang kebiasaan-kebiasaan. Nah hari ini saudara kita mau melihat apa yang firman Tuhan katakan kepada kita semua bagaimana kita hidup di dalam hidup yang berkemenangan. Saudara mari saya undang kita membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Injil Lukas. Lukas pasal yang ke-22 ayat 39 sampai 46. Namun hari ini kita akan melihat ayat yang ke-39 terlebih dahulu, 39 dan 40. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ke dalam pencobaan. Nah saudara, saya sangat tertarik untuk melihat bagian dari Lukas ini, khususnya pasal 22 ayat yang ke-39. Nah peristiwa mengenai Tuhan Yesus pergi untuk berdoa, Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus ditangkap. Peristiwa-peristiwa ini dicatat oleh keempat penulis Injil ini saudara. Matius mencatat, Markus mencatat, Lukas mencatat, dan Yohanes mencatat. Nah mereka mencatat melalui pimpinan Roh Kudus dan mereka menulis 4 perspektif yang berbeda terhadap peristiwa yang sama, 4 perspektif yang berbeda terhadap Tuhan Yesus yang satu-satunya Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. 4 perspektif yang berbeda ini bukan berarti saling bertentangan, 4 perspektif ini bukan berarti saling tidak membicarakan kebenaran yang sama, tetapi mereka melihat dari sudut yang berbeda saudara. Dan pada Injil Lukas, saya tertarik karena Lukas ini dia mempunyai sebuah catatan yang khusus mengenai peristiwa ini. Dan dikatakan di pasal 22 ayat 39, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Nah saudara, kata-kata ini saudara, kata sederhana seperti yang dicatat oleh Lukas adalah kata-kata biasa. Sebagaimana biasa. Nah saudara, istilah biasa ini adalah istilah yang
bukan menggambarkan sesuatu yang biasa-biasa. Tetapi istilah biasa ini adalah sebagaimana biasa adalah Lukas ingin mengangkat sebuah hal yang sangat penting, yaitu pengulangan atau repetition atau repetisi, saudara. Hal yang diulang-ulang. Nah, Lukas mengangkat tema ini, yaitu hal yang diulang-ulang sebagaimana biasa. Lukas juga mencatat doa Bapa kami. Dikatakan di situ bahwa Lukas mencatat, berikanlah kami makanan setiap hari. Jadi salah satu ciri daripada Injil Lukas, Lukas menekankan adanya pengulangan. Karena sebagai orang Kristen, saudara, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Tuhan, kita dituntut Tuhan untuk bisa mempunyai karakter Kristus. Dan karakter Kristus itu tidak tercipta satu malam, satu bulan. Tetapi karakter Kristus adalah sebuah hasil dari pengulangan-pengulangan kita hidup di dalam firman Tuhan. Nah, di situ kita melihat, dan sebagai poin yang pertama, saya mau langsung saja untuk membagikan ini. Bagaimana kita hidup berkemenangan. Hidup berkemenangan adalah hidup yang dibangun di atas, yang pertama saudara, kebiasaan yang baik. Nah, dari ayat 39 Lukas menyatakan bahwa Tuhan Yesus mempunyai sebuah kebiasaan. Karena dikatakan sebagaimana biasa. Bukan berarti hal ini hal biasa yang tidak mempunyai dampak, tidak mempunyai efek, tidak mempunyai sebuah tujuan. Tetapi yang dimaksudkan Lukas adalah Tuhan Yesus mempunyai sebuah kebiasaan. Dan karena itu hidup yang berkemenangan adalah hidup yang di atas, yang dibangun di atas kebiasaan baik, saudara. Yang dibangun di atas kebiasaan baik. Di dalam hidup ini, saudara, kita mempunyai banyak kebiasaan. Kebiasaan kita itu tercipta dari hal-hal yang ada di dalam hidup kita yang kita lakukan. Nah, di dalam Wikipedia dikatakan, saudara, kebiasaan adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Jadi kebiasaan adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Hal ini juga menunjukkan bahwa orang tersebut menyukai perbuatan ini. Di dalam American Journal of Psychology itu dikatakan juga, habit from the standpoint of psychology as a more or less fixed way of thinking, willing or feeling acquired through previous repetition of a mental experience. Jadi kebiasaan ini merupakan hasil dari perbuatan yang dilakukan berulang-ulang, saudara. Nah, sebagai orang pengikut Kristus, ini yang harus kita perhatikan pesan tersebut yang disampaikan oleh Lukas. Bahwa orang yang berhasil dan orang yang tidak berhasil mempunyai kebiasaan yang berbeda. Mempunyai kebiasaan yang berbeda. Kita semua secara tidak sadar kita mempunyai kebiasaan kalau kita jalan pertama kaki kiri, pasti tangan kanan kita yang jalan. Agak sedikit sukar kalau kita tangan kaki kiri, tangan kiri. Bisa, tetapi itu bukan suatu kebiasaan. Suatu kebiasaan juga, saudara, kalau memakai kemeja, memakai celana, tangan yang mana dulu, kaki yang mana dulu, hal-hal yang seperti itu. Tetapi untuk yang spesifik yang Lukas katakan di sini adalah kebiasaan yang bukan kebiasaan secara mekanisme. Kita melihat, saudara, kebiasaan akan melahirkan untuk individual, kebiasaan akan melahirkan karakter. Karakter kita dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan dari sejak kita kecil dan bertumbuh sampai dewasa.
untuk bentuk grup atau sekelompok orang, kebiasaan akan menjadi sebuah budaya atau tradisi. Dan ini yang harus kita perhatikan saudara, bahwa waktu Lukas melihat ini semua, Lukas membahas tentang masalah rohani, masalah spiritual, menekankan pentingnya pengulangan atau repetisi yang menciptakan suatu habit, kebiasaan saudara. Dan dari kebiasaan atau habit tersebut akan terbentuk karakter orang. Jadi ulangan atau pengertian ini pengertian positif, bukan pengertian yang masuk sampai rutinitas, sampai akhirnya orang terjebak dalam mekanisme. Maksudnya secara tidak sadar dia sudah melakukan itu. Sama seperti saudara mengendarai mobil. Waktu saudara mengendarai mobil, pikiran saudara bisa memikirkan berbagai macam hal. Tetapi secara fisik saudara bisa tetap mengendarai mobil tersebut. Nah, yang dimaksud oleh Lukas bukan pengertian yang seperti ini. Bukan secara kita mekanis seperti robot saudara. Satu kali saya pernah melihat video anak-anak kecil dari mungkin Korea Selatan gitu kira-kira saudara. Itu anak-anak kecil di bawah 10 tahun bisa bermain gitar luar biasa. Teknik-teknik petikan-petikan, dan kalau gitar klasik itu kan duduknya juga nggak bisa sembarang ya saudara. Tapi seperti begitu sempurna, sampai kalau tersenyum pun tersenyumnya sama. Dan saya lihat komentar-komentar di dalam Instagram itu ada salah satu komentar bahwa ini agak creepy gitu ya. Karena keseragaman yang sudah tidak lagi wajar. Keseragaman yang sudah tidak lagi wajar. Itu bukan yang dimaksudkan oleh Lukas. Nah, kebiasaan ini bukanlah sebuah kebiasaan mekanisme sampai kita sama sekali bisa melakukannya tanpa sadar, bukan seperti itu. Tetapi kebiasaan pengulangan yang sudah menjadi sebuah karakter saudara. Yang sudah menjadi sebuah karakter. Nah, kita lihat waris habit, kebiasaan. Ini yang tadi kita sudah lihat. Nah, secara pribadi saudara, kebiasaan ini bisa membuat kita menjadi seseorang yang berhasil. Tapi kebiasaan juga bisa membuat kita menjadi gagal. Tergantung apakah kebiasaan itu kebiasaan yang baik atau kebiasaan yang buruk. Kebiasaan yang baik atau kebiasaan yang buruk saudara. Nah, kita lihat contoh-contoh di sini ada good habits, bad habits. Macam-macam saudara. Nah, saya teringat dengan seorang penulis buku yaitu Imitation of Christ. Dia menulis bahwa kalau kita memiliki kebiasaan yang buruk, itu bisa dikalahkan dengan kebiasaan yang baik. Ini cara kita saudara untuk mengatasi kebiasaan yang buruk. Sama seperti orang yang ada sebuah ilustrasi, sebuah bapak mau memotong sebuah pohon bambu di samping rumahnya. Dia sudah tebang, dia gali sampai akarnya dia putuskan. Dia kasih mungkin sebuah ingredients untuk membunuh akarnya itu supaya tidak tumbuh lagi dan lain-lain. Bahkan dia tutup kerikil-kerikil batu. Setelah 2 tahun, kerikil-kerikil batunya itu seperti menggunung dan mulai keluar akar pohon bambu itu lagi. Jadi untuk menggantikan kebiasaan yang buruk saudara, kita harus menggantikan dengan kebiasaan yang baik. Nah, untuk inilah Lukas berusaha menggambarkan satu teladan yang sempurna, yaitu Yesus Kristus saudara. Nah, kita melihat bahwa kita mungkin selama ini saudara, termasuk saya juga, kita cenderung untuk kita mau berdoa, Tuhan saya mau kok kenapa saya masih begini, saya masih suka marah, saya masih suka cepat emosi, saya mungkin masih suka terlambat, saya masih suka tidak disiplin dan lain-lain. Kita berdoa untuk kelemahan-kelemahan kita tersebut. Kita tidak sadar, kita cenderung mengharapkan Tuhan bisa mengubah kita secara supernatural. Maksudnya
Kalau saudara ada di dalam ibadah, ada tantangan, seringkali orang maju, dijamah Tuhan sampai nangis-nangis, sampai begetar-begetar segala macam. Dan kita harap keluar dari tempat itu atau esok harinya kita sudah bisa menjadi orang yang berbeda. Dan maksudnya saudara, bukan berarti tidak mungkin. Itu sangat mungkin. Tetapi yang Tuhan maksudkan adalah tidak selamanya Tuhan mengubah hidup seseorang dari cara hanya supernatural. Ada banyak kali Tuhan juga mengubah seseorang melalui natural way, melalui cara yang alami, yaitu apa? Repetition, yaitu apa? Proses untuk mengubah. Makanya di dalam firman Tuhan di Lukas dituliskan bahwa maka Yesus semakin besar dan semakin dikasihi oleh Allah dan semakin disukai oleh manusia. Ada kata-kata semakin, berarti ada proses menuju ke sana. Dan Tuhan datang menjadi manusia, dia datang menjadi manusia, dikatakan firman Tuhan katakan dia mengosongkan dirinya. Dia menanggalkan keilahiannya supaya dia tahu bagaimana jadi manusia, bagaimana ada di dalam lingkaran waktu, bagaimana ada di dalam keterbatasan, bagaimana ada di dalam proses. Dan ini dilalui oleh Tuhan Yesus. Karena itu saudara, baik kalau kita mau berdoa, kita minta Tuhan tolong saya, ubah saya dan lain-lain, baik saudara. Tapi Tuhan juga memberikan rohnya yang kudus supaya bisa menjadi partner dengan kita untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Mengubah kebiasaan-kebiasaan yang buruk saudara. Kebiasaan yang buruk apa? Kalau kebiasaan yang buruk, selalu mungkin kita orang yang selalu berpikiran negatif saudara, adalah orang yang selalu akan berkata, wah ini gak bisa, itu gak bisa. Orang juga yang selalu interrupting, yang selalu tidak bisa mendengar omongan orang. Dia hanya mau orang lain dengerin omongannya dia. Nah itu adalah bentuk-bentuk kebiasaan yang menjadi karakternya dia, yang dia gak sadar. Dan apabila things happen, orang bisa menegur dia atau memberikan masukan, dia bisa langsung emosi atau meledak. Karena dia tidak terbiasa dengan hal itu dan bagi dia hal itu adalah sebuah hal yang asing. Karena itu dia sudah terbiasa di dalam situasi yang seperti itu. Nah saudara, Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus ada pada saat itu, Tuhan Yesus berdoa bukannya berarti dia tahu ada masalah baru dia berdoa. Bukan seperti itu saudara. Bukan berarti sebentar lagi dia akan diserahkan, sebentar lagi dia akan melalui jalan salib, sebentar lagi ini masalah besar yang sungguh berat akan dia hadapi, baru dia berdoa. Dia bukan seperti itu. Dia meninggalkan teladan bagi kita. Supaya kita mempunyai kebiasaan untuk berdoa. Seharusnya doa jadi kebiasaan. Bukan kalau ada masalah lalu kita berdoa. Enggak ada masalah kita enggak berdoa. Nah ini yang Tuhan Yesus mau maksudkan kepada kita lewat tulisannya Lukas saudara. Jadi kita lihat kita memang mau diubah Tuhan dengan segala macam kebiasaan buruk kita. Tuhan sanggup mengubah kita satu kaligus saudara. Saya dulu memang merokok dari kecil karena saya lihat lingkungan saya besar, paman saya merokok, teman saya merokok, supir saya merokok. Jadi dari kecil saya udah SD, saya sudah merokok. Sampai saya masuk sekolah Alkitab, di depan sekolah Alkitab itu saya masih matikan rokok. Saya bilang, ini pasti nggak bisa lah saya di sini begitu. Lalu pada saat itu di minggu-minggu pertama ada KKR dan ada tantangan saya didoakan. Nah terjadi manifestasi. Nah Tuhan lepaskan saya dari keterikatan itu. Tapi ada orang-orang lain, teman-teman saya juga yang sama.
melalui proses. Jadi saudara, bukan tidak bisa, tetapi tidak selamanya Tuhan kerja melalui supernatural. Tuhan juga bisa kerja melalui natural. Karena kita ini harus melalui proses yang Tuhan izinkan, saudara. Nah saudara, sama seperti ini tadi saya katakan, sangkal diri memikul salib setiap hari. Lukas menulis kata-kata ini setiap hari. Dan dikatakan bukan hanya memikul salib dalam pengertian general, tetapi Lukas menulis kata setiap hari, Lukas juga menulis doa Bapa kami. Give us our daily bread. Ada dikatakan di situ saudara. Kalau Matius menulis berikanlah kami makanan pada hari ini. Matius lebih menekankan kekinian, present times, tetapi Lukas, salah satu ciri daripada Lukas adalah repetition, pengulangan hari tiap hari. Jadi kita lihat ada sebuah prinsip pengulangan ini yang harus kita mengerti. Sebuah kebiasaan yang baik saudara. Nah yang kedua saudara, kita masuk hidup berkemenangan adalah hidup yang dibangun di atas. Yang pertama tadi adalah kebiasaan yang baik. Dan kebiasaan yang baik ini memang harus kita lakukan saudara. Para ahli mengatakan lebih dari apa yang kita lakukan di dalam hidup kita, 43% itu adalah kebiasaan kita. Tetapi apabila kita mau melakukan sesuatu untuk jadi kebiasaan, itu at least 6 minggu kita lakukan, maka bisa menjadi kebiasaan. Walaupun proses saudara. Dan kebiasaan yang buruk harus kita ganti dengan kebiasaan yang baik. Kalau dulu kita gak mau mendengarkan orang lain, gantilah dengan kita belajar untuk mau mendengar. Kalau dulu kita mungkin orang yang keras, orang yang kita percaya, oh yang paling benar hanya saya. Karena yang paling mengerti diri saya adalah saya sendiri. Dan dari situ kita belajar untuk mau membuka hati dan membuka pikiran kita untuk menerima apa pandangan orang lain. Karena dalam hidup kita saudara, tidak bisa kita pungkiri ada banyak saudara yang spot yang kita tidak bisa lihat atau blind spot. Untuk itulah kita perlu orang lain. Dan dari situ kita belajar saudara, kebiasaan yang buruk kita ganti dengan kebiasaan yang baik saudara. Dan yang kedua kita belajar di sini, hidup yang berkemenangan adalah hidup yang dibangun di atas doa. Hidup yang dibangun di atas doa saudara. Nah kita lihat di sini sekali lagi dalam ayat 39 menggambarkan bagaimana Yesus biasa dalam kebiasaannya, dia menyendiri, dia berdoa. Dan di ayat 40 dikatakan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah ini juga menjadi satu perhatian yang khusus bagi kita saudara. Karena setiap kita, orang percaya maupun orang yang tidak percaya, orang baik dan orang jahat, kita semua mengalami pencobaan. Kita semua mengalami pencobaan. Kita berdoa bukan supaya kita lepas dari pencobaan, tetapi yang dimaksudkan adalah Tuhan, kalaupun Tuhan izinkan pencobaan ini ada dalam hidup saya berdoa supaya saya tidak jatuh di dalam pencobaan. Itu maksudnya. Tuhan Yesus pun dicobai saudara. Nah kalau kita berdoa supaya kita tidak jatuh, kita tidak mendapat pencobaan, berarti kita tidak menghargai apa yang sudah Tuhan lakukan. Dikatakan pikulah salib, jalanlah menurut jalan Kristus. Melalui tantangan, melalui pergumulan, tetapi yang dikatakan jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi apabila kita dicobai, karena kita berdoa, kita tidak akan jatuh di dalam pencobaan. Sama seperti Kristus saudara. Nah kita lihat di sini bahwa undangan untuk berdoa bukan hanya pada saat waktu pencobaan itu hampir datang. Bukan kalau kita mau mengalami, kita mungkin sedang mengalami sesuatu baru kita berdoa saudara. Dan yang digambarkan Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus mempunyai sebuah kebiasaan.
Nah ini yang harus kita mengerti saudara. Bahwa Tuhan izinkan pencobaan itu datang, tetapi sebaiknya dan seharusnya doa itu bukan hanya lahir pada saat pergumulan kita ada dalam hidup. Doa itu bukan hanya lahir pada saat kita sedang menderita sakit penyakit. Doa itu bukan hanya hadir pada saat kita ada di dalam sebuah pergumulan yang berat dengan anak-anak kita, dengan orang tua, dengan cucu kita. Tetapi biarlah doa itu senantiasa hadir ada atau tidak adanya pergumulan, saudara. Ada atau tidak adanya pergumulan. Karena begini saudara, kalau kita sudah biasa berdoa, maka kita akan jadi orang yang lebih peka. Keuntungan selalu ada di pihak kita saudara. Keuntungan selalu ada di pihak kita. Kalau kita menjadikan doa sebuah kebiasaan, sebuah gaya hidup, maka keuntungan akan selalu ada di pihak kita. Kita selalu yang akan diuntungkan karena kita berdoa. Kenapa kita diuntungkan saudara? Karena ada sebuah quotation berkata seperti ini. If you pray only when you're in trouble, then you're in trouble. Apabila kita berdoa jika ada masalah, berarti kita ini orang yang bermasalah. Karena kita hanya berdoa pada saat ada masalah saudara. Bukankah itu terlihat seperti orang yang oportunis? Orang yang oportunis adalah dia gak pernah telepon kita. Kalaupun sekali telepon, waduh pasti ada maunya. Mau dibantuin ini, dia minta tolong ini, mau pinjam uang dan segala macam. Tapi kalau gak ada apa-apa, dia gak pernah hubungin kita. Nah, saudara mau ada teman seperti itu? Ada banyak saudara di dalam dunia ini orang yang seperti itu. Asal ada peluang, asal aku bisa untung, saya akan maju. Kan seorang Bapak Buya Syafi'i dia berkata, kadang yang mengelilingi orang penting itu belum tentu orang baik. Banyak yang oportunis, banyak musang berbulu ayam dan orang-orang bertopeng. Nah saudara bayangkan kalau kita sebagai manusia, kita pun rasanya bagaimana ya? Tidak enak dikelilingi atau punya orang yang seperti itu, apalagi Tuhan. Nah saya berkata seperti ini saudara, bukan berarti saudara bahwa kita semua yang sedang ada masalah, berarti ini kita semua saudara karena dosa dan apa segala macam yang terjadi dalam hidup kita. Bukan, masalah yang terjadi dalam hidup kita bisa disebabkan juga karena kelalaian kita, karena dosa kita. Tapi juga bisa diakibatkan karena dunia yang sudah tidak lagi sempurna karena akibat dosa. Tidak lagi sempurna saudara. Tidak ada kasih yang sempurna, tidak ada orang yang sempurna. Manusia yang tidak sempurna akan menciptakan hal-hal yang tidak sempurna. Nah tapi yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, baiklah kita menjadikan doa sebuah kebiasaan. Orang yang gak biasa berdoa saudara, pada saat pergumulan datang, dia juga belum tentu akan mau berdoa. Karena dia sudah terbiasa tidak berdoa. Pada saat pergumulan datang, kalau dia berdoa dan dia bertobat, itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan saudara. Jadi Tuhan mengizinkan pencobaan, itu sama seperti Tuhan sedang berteriak dengan dia. Hei, bangun. Tuhan menggunakan kecelakaan, kesakitan, kerugian, kebangkrutan. Sebenarnya Tuhan lagi berbicara dengan kita dengan corong yang besar. Tapi karena kita sudah tidak peka, jadinya seperti itu saudara. Bisa klik satu lagi. Karena kita sudah tidak peka. Nah, dari mana kepekaan kita ini datang saudara? Dari kebiasaan berdoa. Kebiasaan berdoa itulah kita mengembangkan pada saat orang yang tidak suka berdoa, dia hanya berdoa pada saat kalau ada pencobaan, tapi belum tentu juga
pencobaan dan masalah bisa merubah dia. Karena dia sudah terbiasa tidak berdoa. Orang yang terbiasa tidak berdoa, dia mengembangkan sikap spiritualitas yang tidak sehat, saudara. Nah, waktu kita tidak berdoa, kita kehilangan kepekaan terhadap kedekatan kita dengan Tuhan. Orang masih bisa melayani, orang masih bisa main musik, berkhotbah dan lain-lain, orang masih bisa melakukan apa saja buat Tuhan. Dan di hidupnya dia sudah tidak lagi berdoa, dia akan kehilangan kepekaan, dia pikir dia masih dekat dengan Tuhan. Jadi waktu kita tidak berdoa, kita sebenarnya lagi menjerumuskan diri kita, membuat kita tidak lagi peka terhadap Tuhan. Makanya Tuhan perlu kasih kita sesuatu, kasih kita kerugian, kebangkrutan dan segala macam. Dan itu pun merupakan sebuah momen, sebuah celah, sebuah pintu yang Tuhan taruh dalam hidup kita supaya lewat celah itu, lewat pintu itu kita bisa bertobat dan kita akhirnya bisa masuk dan kita mulai membangun kebiasaan berdoa. Dan kalau kita dapat melakukannya karena kita sudah melalui sebuah pencobaan, sebuah kebangkrutan, kerugian, itu pun sebuah anugerah, saudara. Karena ada orang yang sudah tidak terbiasa berdoa, begitu ada masalah dia cuma bilang, ya berdoa cuma begitu, rasanya juga kok Tuhan gak tolong dan segala macam, dia tinggalkan. Orang-orang yang tidak berdoa, yang tidak menjadikan doa sebuah kebiasaan, adalah orang-orang yang akan mudah menjadi salah mengerti tentang Tuhan. Orang-orang yang akan mudah kecewa, mudah marah, dan akhirnya mudah meninggalkan Tuhan. Karena dia tidak hidup di dalam sebuah kebiasaan doa itu, saudara. Tuhan Yesus, dia walaupun Tuhan, tapi dia punya kebiasaan doa itu, saudara. Nah, kita tidak melihat sebelum itu dia selalu pagi hari dia menyingkir dia sendiri. Banyak catatan-catatan Alkitab yang menyatakan seperti itu, saudara. Tuhan Yesus mempunyai kebiasaan. Nah, pada saat dia sedang bergumul mau ditangkap, saudara, kemanusiaan Yesus pun terlihat. Bagaimana dia benar-benar bergumul di hadapan Tuhan. Makanya ada perkataan Tuhan, kalau boleh cawan ini berlalu. Sebagai manusia Kristus yang sebagai manusia. Dia mengutarakan rasa keberatannya, saudara. Tuhan, kalau boleh cawan ini berlalu. Tapi setelah itu dia katakan, namun kehendakmu saja yang terjadi. Nah, kita melihat di situ bagaimana, saudara, Tuhan, kebiasaan kita berdoa. Kenapa selalu keuntungannya ada di kita? Karena apa? Di dalam kebiasaan doa itulah secara tidak sadar kita mempersiapkan hati. Apabila ada sesuatu terjadi, kita nggak akan saudara, nggak akan terkaget-kaget, nggak akan benar-benar waduh dan sama sekali kayak orang nggak percaya Tuhan gitu. Jadi di dalam kebiasaan doa, secara tidak sadar dan tidak langsung kita sedang mempersiapkan hati kita. Kita sedang menjaga hati kita. Karena hati inilah yang paling penting, saudara. Kalau hati ini sudah tidak terjaga, kita nggak akan tenang dan kita tidak bisa lagi berdoa. Maka kita tidak lagi punya kekuatan. Di situ iblis masuk. Karena dia lihat, ini dia. Dia masuk di situ. Kebiasaan doa inilah, saudara. Di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, ada orang yang di sini Lukas menggambarkan profil Tuhan Yesus. Profil Tuhan Yesus sebagai sosok yang berdoa bukan karena sedang ada masalah, tetapi Yesus memang adalah man of prayer, manusia yang suka berdoa. Dan bukan itu juga karena inilah saat pencobaan, sebelum-belumnya tidak ada pencobaan, jadi Yesus tidak berdoa, tidak seperti itu. Dikatakan Lukas adalah Kristus orang yang man of prayer, manusia yang suka berdoa, punya kebiasaan berdoa.
Ada orang yang tidak berdoa, saudara. Ada orang yang tidak berdoa, tetapi masih bisa juga terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi dia tidak menikmati keindahan di dalam pergumulan doa-doanya. Nah, saudara, kita melihat bahwa kalau kita masih menerima kebaikan Tuhan, saudara, kita masih menerima anugerah Tuhan, banyak hal yang kita terima di dalam kehidupan ini, di mana kita juga tidak berdoa. Ada banyak waktu-waktu dan hari-hari, saudara, di mana saya tidak sempat berdoa, tapi besok paginya saya masih bangun dengan kekuatan kesehatan. Saudara pernah merasa seperti itu? Ada banyak kali kita nggak berdoa, tapi kita masih menerima dan mendapatkan berkat Tuhan. Kita masih menerima kekuatan, kesehatan, masih seperti itu, saudara. Pemeliharaan Tuhan memang benar bahwa segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak selamanya tergantung dari doa kita. Karena ada yang namanya universal blessings. Universal blessings ini diberikan kepada semua orang, baik itu orangnya berdoa ataupun tidak. Karena kita mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa, the sovereignty of God. Tuhan yang berdaulat. Dia mau kasih kepada siapa yang dia mau. Dia berdoa atau tidak berdoa, dia mau kasih, Tuhan mau kasih aja, saudara. Nah, ini yang perlu kita lihat bahwa kalau Tuhan memberikan, kalau Tuhan mau memberikan, Tuhan memberikan dengan atau tanpa doa, Tuhan akan tetap memberikan. Karena dia adalah sovereign God. Waktu kita menerima, saudara, di sini dikatakan bahwa memang betul semua itu tidak tergantung dari doa kita. Walau seseorang tidak pernah meminta, saudara, waktu seseorang tidak pernah bergumul di dalam doa, ini dia. Kalau doa bukan jadi sebuah kebiasaan, maka waktu seseorang tidak pernah meminta, waktu seseorang tidak pernah bergumul di dalam doa, waktu dia menerima pun dia tidak akan terlalu menghargai apa yang dia terima. Dia pun akan cenderung take it for granted. Dia sendiri akan unprepared, gak siap untuk menerima. Malah berkat akan berubah menjadi kutuk. Ada banyak kali orang yang gak biasa berdoa, dia merasa bahwa kesehatan dan kekuatannya ini natural adanya. Dia merasa bahwa keberhasilan dia, kesuksesan dia, ya karena kerja kerasnya dia. Orang yang gak pernah berdoa gak akan sadar bahwa kesehatan, kemampuan yang dia miliki, oportunitas, kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan dalam jalan hidupnya untuk bertemu dengan orang-orang yang mengubah jalan hidupnya, saudara. Dia gak akan pernah sadar bahwa itu adalah Tuhan yang mengorchestrate, Tuhan yang mengatur sedemikian rupa. Karena dia gak biasa berdoa, dia gak biasa bergumul, dia gak biasa bersikap sebagai anak kepada bapaknya. Maka dia akan menganggap segala sesuatu itu hal yang biasa dan normal. Karena itu orang-orang yang seperti itu, dia punya kesehatan, kekuatan, gak terlalu akan menghargai. Makanya saudara ngelihat orang-orang lain yang tidak percaya Tuhan, kenapa mereka bisa menikmati kekayaan apa segala macam, sedangkan kita melayani Tuhan, kita setia sama Tuhan, kita kok masih ada sakit, kita masih rugi dan segala macam, terus kita mulai komplain sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Ini sisi lain di dalam kenyataan itu, saudara. Orang-orang yang itu belum waktunya, belum tiba pada waktu penghakiman Tuhan, saudara. Mazmur mengatakan orang-orang itu ada di jalan-jalan yang licin. Sekali mereka jatuh, habis cerita hidup mereka. Tapi kita ini lain dengan mereka, saudara. Makanya kebiasaan berdoa itu akan membuat kita
menghargai segala macam berkat Tuhan, saudara. Segala macam berkat Tuhan. Saya bisa katakan seperti itu, saudara. Saya dan istri nanti mungkin beberapa minggu ke depan kita akan berdoa untuk mengadakan sebuah ucapan syukur karena memang benar-benar penyertaan Tuhan itu luar biasa, saudara. Luar biasa. Dalam segala area kehidupan. Nah, kalau kita nggak biasa berdoa, kita akan mengalami semua kebaikan Tuhan sebagai hal yang biasa dan kita akan take it for granted. Orang lain baik sama kita, menghormati, respect kita, kita akan merasa bahwa ya sudah seharusnya mereka seperti itu. Dan kita akan menjadi orang yang sombong di hadapan Tuhan. Ada banyak kali juga saya sempat gak berdoa dan segala macam, tapi Tuhan masih pelihara, saudara. Tuhan masih berikan kekuatan, kesehatan dan macam-macam hal. Ada banyak kali juga saya teledor, saya gak lupa berdoa, baca, tapi Tuhan masih memberikan berkatnya buat saya. Ada banyak kali juga saya berdosa, saya marah dan segala macam, tapi Tuhan masih tetap menyertai. Kalau kita gak biasa berdoa, maka kita gak akan punya kepekaan akan penyertaan Tuhan. Kita gak pernah kenal dengan Dia, saudara. Dan di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara, walau hidup kita ini, bisa diklik next lagi ya. Nah, rencana dan pekerjaan Tuhan, selalu kalau kita gak berdoa, kita gak punya kebiasaan berdoa, saudara. Kita akan berpikir bahwa rencana dan pekerjaan Tuhan harus sama seperti yang kita mau. Harus yang menyenangkan kita, harus yang masuk akal pengertian kita. Sekali lagi saudara, Tuhan mau kita menjadikan hidup yang berkemenangan adalah hidup yang didasari oleh kebiasaan yang baik. Hidup yang didasari oleh doa. Biarlah doa menjadi sebuah kebiasaan, saudara. Sebuah kebiasaan yang kita bangun. Ada banyak Tuhan memakai pencobaan, tantangan, pergumulan hidup. Lebih baik, saudara, kita peka terhadap suara Tuhan. Jangan sampai kita diteriakin Tuhan, sampai kita mengalami hal-hal yang membuat kita rugi waktu, saudara. Ada banyak orang sudah maju sekian di dalam perjalanan dengan Tuhan. Kita masih berputar aja dengan masalah itu. Masalah utang, masalah duit, masalah gak cukup, masalah segala masih situ. Itu berarti ada sesuatu yang Tuhan mau kita lakukan. Ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang harus kita rubah dengan kebiasaan yang baik. Dan salah satunya adalah menjadikan doa itu sebuah kebiasaan. Doa sebuah kebiasaan. Saudara, Rasul Paulus menulis beberapa surat untuk Korintus, untuk Efesus itu dari penjara, dalam penjara, saudara. Dan Rasul Paulus ini melihat bahwa dia punya mimpi, keinginan bahwa dia mau buat KKR besar di Roma. Karena pada saat itu Rasul Paulus melihat bahwa Roma ini pusat dunia. Semua bangsa ada di Roma. Jadi mungkin kalau dia bisa bikin KKR, wah semua sosial media akan meliputi dan seluruh dunia akan melihat dan mendengar firman Tuhan. Itu yang menjadi bayangannya Paulus. Dia berusaha, tapi kemudian dia masuk penjara, saudara. Dia di penjara kurang lebih 2 tahun. Dan pada masa itu Paulus bisa saja dia marah dan, loh Tuhan, bukannya saya ini mau mengabarkan Injil. Saya ini menjadi hamba Tuhan yang memberitakan kabar keselamatan. Kenapa saya mesti di penjara? Nah, waktu dia di penjara, saudara, dia di penjara dengan 2 rantai. Rantai satu itu dekat dengan dirinya. Dan rantai yang satu itu dirantaikan kepada penjaga penjara. Jadi dia kehilangan privacy. Dia mau kemana, nyangkut, gak bisa, susah. Dan dia begini selama kurang lebih 2 tahun, saudara. Tapi di situ dia lihat dan dia berdoa,
Well, rencana dan pekerjaan Tuhan tidak harus seperti apa yang kita mau. Tidak harus yang menyenangkan kita, tidak harus yang masuk akal pikiran kita. Ternyata dari situ saudara, kita lihat bahwa penjaga, orang yang jaga di penjara itu punya 4 shift. Satu shift itu orang jaga kira-kira 4 jam. Jadi dikalikan saja hampir 2 tahun. Mungkin ada sekitar 700-an lebih orang yang pernah ketemu dengan Paulus. Dan banyak dari mereka yang akhirnya menerima Tuhan Yesus. Dan bukan hanya mereka, orang-orang yang bekerja dengan Kaisar Nero, Roma pada masa itu, ada keluarga-keluarga saudara-saudara jauh dari mereka yang juga mendengar firman dari Paulus. Dan dari situ saudara, maka firman itu merebak di Roma. Dan Roma itu menjadi pintu pertama dari Eropa yang terbuka buat Injil Kristus. Hanya karena Paulus mau berserah. Saudara, apabila kita membiasakan diri kita berdoa, kita sedang melatih diri kita untuk berserah kepada Tuhan. Ada banyak rencana dan pekerjaan Tuhan yang lain daripada apa yang kita rencanakan, saudara. Dari saya muda, saya punya rencana yang, waduh saudara, saya punya rencana saya mau melayani, sambil saya juga punya usaha bisnis yang berkembang. Saya mau punya usaha sendiri di mana usaha itu akan mempekerjakan anak-anak Tuhan yang tidak mampu, mempekerjakan orang-orang yang terbuang, orang-orang yang dari penjara, orang-orang yang tidak dapat kesempatan sama seperti saya dan lain-lain. Wah, idealis, punya semua yang seperti itu. Saya akan pergi mengajar, berkhotbah kemana-mana karena saya tidak lagi menerima uang dari gereja karena punya usaha dan lain-lain. Saya menikah usia muda, jadi usia sekian anak-anak saya sudah besar-besar. Waduh, saya tinggal di sini, punya rencana macam-macam, saudara. Tapi semua itu tidak terjadi seperti apa yang saya gambarkan. Dan sekarang saya tidak punya usaha apa-apa itu saudara. Punya bisnis dan lain-lain. Saya menggembalakan, yes, itu panggilan saya. Tetapi saya lihat bahwa Tuhan memanggil saya untuk melayani jiwa-jiwa. Melayani jiwa-jiwa yang terluka. Melayani jiwa-jiwa yang tidak tergembalakan. Melayani jiwa-jiwa yang sudah dikecewakan. Itu yang Tuhan bawa bagi saya. Saya gak melihat jumlah yang datang di gereja. Karena rencana dan pekerjaan Tuhan tidak harus sama seperti yang kita mau, saudara. Sama seperti Paulus. Karena dia taat dan setia di dalam penjara. Akhirnya dia keluarlah pengakuan ini dari Paulus. Ini pengakuan Paulus yang keluar dari saat dia taat dan setia dipimpin oleh Tuhan. Paulus bilang, wow, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin saudara. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Inilah saudara, pada saat doa menjadi kebiasaan kita, maka saudara, kita akan peka dengan jalan-jalannya Tuhan. Kita akan peka dengan rencananya, kita akan peka dengan tuntunannya. Kita akan lebih mampu untuk menyerahkan diri dan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Kalau doa bukan jadi kebiasaan saudara, maka gak selamanya pencobaan dan tantangan itu mampu untuk mengubah kita. Karena itu saudara, mari dari kata-kata firman Tuhan yang sederhana ini saudara, di dalam Lukas 29 ayat 39. Lalu Lukas 22 ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa. Kebiasaan, sebuah kebiasaan. Jadi pada saat kita mau hidup
berkemenangan. Hidup yang berkemenangan seperti apa? Hidup yang mempunyai kebiasaan yang baik. Hidup di dalam kebiasaan yang baik. Nah, kita lihat yang kedua, hidup di dalam kebiasaan doa. Dua hal ini aja saudara. Hari ini hanya firman Tuhan sederhana sekali. Hidup yang berkemenangan dibangun di atas kebiasaan yang baik dan di atas doa. Mari kita lakukan, kita jadikan doa sebuah kebiasaan. Jangan lagi datang kepada Tuhan kalau kita punya masalah, saudara. Kalau kita semua sedang baik, datang kepada Tuhan tiap-tiap saat. Jadikan doa itu kebiasaan. Kita bukan orang oportunis yang hanya perlu Tuhan karena kita ada maunya. Kita bersyukur. Saya bersyukur saudara. Dulu saya gak mengerti. Dulu saya bodoh, keras kepala dan sombong. Saya hanya datang kepada Tuhan kalau ada masalah. Tetapi akhirnya saya belajar membuka hati dan menerima Roh Kudus. Mengajarkan untuk dibiasakan, menjadi biasa berdoa kepada Tuhan. Supaya kita peka akan pimpinannya. Dan kita mengerti segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Kita percaya ini saudara. If you pray only when you're in trouble, then you're in trouble. Karena itu jadikan doa sebagai sebuah kebiasaan. Dari situ juga kita percaya bahwa Allah turut bekerja lewat segala sesuatu. Lewat penderitaan kita, lewat kerugian, lewat segala masalah. Allah turut bekerja. Sudah kita tidak lagi akan marah kepada Tuhan, akan mengeluh, why me? Why me? Tapi kita bisa merubah. Itu sebuah kebiasaan buruk saudara. Tapi marilah kita coba berubah. Bukan berarti kita tidak boleh bertanya kepada Tuhan. Kita tidak boleh mengeluh. Bukan berarti begitu saudara. Orang Kristen juga orang yang realistik. Kekristenan sebuah gaya hidup yang livable. Bukan berarti kalau ada apa-apa kita nggak boleh mengeluh, nggak boleh segala sesuatu. Tuhan engkau sangat baik dan segala sesuatu. Kita kayak robot saudara. Tuhan pun di dalam pergumulannya, Tuhan bilang, Bapa kalau boleh cawan ini berlalu. Ada ajaran-ajaran Kristen saudara, di mana kita tidak boleh bicara yang negatif. Semua harus Tuhan engkau baik walaupun kita mengalami kerugian dan lain-lain. Maksudnya saudara adalah jangan kita tinggal di dalam kesedihan. Jangan kita tinggal di dalam pengeluhan. Jangan kita dwelling di dalam kekecewaan. Maksudnya seperti itu. Kita boleh bertanya kepada Tuhan, kenapa ya Tuhan? Kita boleh, aduh Tuhan berat. Tuhan kok begini segala macam, boleh. Tapi jangan tinggal di situ selamanya. Jangan dikit-dikit mengeluh. Gak ada apa-apa mengeluh, marah terus dan segala macam. Jangan seperti itu saudara. Jangan kita salah mengerti dan waduh. Kekristenan adalah kita embrace. Dikatakan di dalam Mazmur, lebih baik pergi ke rumah duka daripada pergi ke rumah pesta. Pada saat kita ada di rumah duka, kita merenung bahwa hidup ini sementara dan kapan saja Tuhan bisa panggil kita lewat apa saja, lewat sakit, lewat kecelakaan, lewat apa saja. Dan ada saatnya kita meratap di Alkitab, toh ada kitab ratapan saudara. Justru pada saat kita melalui air mata, pada saat kita mengalami hati yang hancur, firman Tuhan katakan, dia dekat dengan mereka yang hancur hatinya. Amin saudara. Dia dekat dengan orang-orang yang terluka, orang-orang yang sedih. Makanya khotbah Tuhan Yesus di bukit itu khotbah yang reformat, benar-benar revolusioner saudara. Berbahagialah mereka yang menderita, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Padahal yang diajar oleh imam-imam pada saat itu bukan seperti itu.
Tapi justru itulah kehidupan Kristiani adalah kehidupan yang livable. Bukan kehidupan yang tidak realistik, tetapi kehidupan justru saat kita melalui lembah kekelaman air mata. Pemazmur mengatakan di hadapan musuhku engkau memberikan aku hidangan. Artinya pada saat kita mengalami suatu yang sangat sulit dan sangat menyakitkan, Tuhan menyediakan pimpinannya, menyediakan sebuah kemampuan bagi kita. Kita bisa tentram walaupun di hadapan banyak orang yang sedang menunggu kejatuhan kita. Tapi biarlah saudara, mari kita biasakan doa menjadi kebiasaan. Mari kita biasakan memikirkan segala sesuatu yang ada di atas, segala sesuatu yang sedap didengar, yang indah. Akan dengan membiasakan hal-hal yang dari firman Allah, hal-hal yang baik saudara, kita akan melihat segala sesuatu yang ada di dunia yang tidak sempurna akan menjadi indah. Karena apa? Kita memasukkan hal-hal yang indah dan baik dari Tuhan. Segala sesuatu kita akan mampu menemukan keindahan dan kebaikan di dalam ketidaksempurnaan. Karena saudara, kalau kita orang yang dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit pikir negatif, dikit-dikit nyalahin orang, dan di dunia ini penuh dengan ketidaksempurnaan. Kita tidak perlu belajar untuk mencari kelemahan orang lain, kekurangan, dan semua itu bisa cepat langsung tersebut dari mulut kita. Tetapi yang harus dibiasakan adalah pikirkanlah segala sesuatu yang indah, yang benar, yang sedap didengar. Supaya kita mampu menemukan hal-hal yang indah dalam pergumulan hidup kita. Walaupun kita masih susah, kita masih bergumul. Tapi saya sekarang punya teman baik. Tapi sekarang saya ada persekutuan, orang-orangnya baik sama saya. Tapi walaupun begini, saya masih punya pekerjaan. Walaupun bosnya galak segala macam, tapi saya mengucap syukur saya punya pekerjaan. Saudara, orang-orang yang seperti ini, Tuhan akan senang. Karena orang-orang seperti ini akan mudah mengucap syukur lewat apa saja yang Tuhan berikan. Jadi saudara, ini sebuah benang merah sebenarnya dari khotbah Care Group kemarin lewat Zoom. Jadi saya bersyukur saudara, hari ini kita belajar bagaimana hidup yang berkemenangan. Lewat dua hal itu saudara. Minggu depan kita akan lanjutkan di perikop yang sama. Ayat yang selanjutnya kita akan lihat. Tapi kita mau melihat hidup yang berkemenangan. Hidup yang dibangun di atas kebiasaan yang baik. Hidup yang dibangun di atas kebiasaan doa. Jadikanlah doa sebuah kebiasaan saudara. Apabila kita menjadikan doa sebuah kebiasaan, kita akan mengurung diri kita di dalam hadirat Allah. Kita akan melingkari diri kita di dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan kita sanggup untuk melihat segala berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Biarlah firman Tuhan hari ini saudara dapat menjadi berkat dan pertolongan bagi kita semua. Biar kita boleh mengubah kebiasaan yang buruk, kita ganti dengan kebiasaan yang baik. Biar setiap kita ditolong Tuhan untuk memampukan hidup dengan membiasakan berdoa. Doa menjadi kebiasaan, menjadi gaya hidup. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur sore hari ini ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Kami percaya hidup yang berkemenangan adalah hidup yang dibangun di atas kebiasaan-kebiasaan yang baik. Hidup dibangun di atas kebiasaan mendengarkan firman Tuhan. Hidup dibangun di atas kebiasaan doa. Kami percaya Tuhan bahwa apabila saat ini ada di antara kami yang mendengar tayangan khotbah ini, kami yang masih ada dalam pergumulan, dalam sebuah masalah, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pekerjaan, bahkan di area manapun dalam hidup kami mau berdoa di dalam nama Yesus, biar Tuhan akan mengubah kami melalui kekuatan firman Allah. Kami sanggup untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk
akan diganti oleh kebiasaan yang baik di dalam nama Yesus. Kami juga disanggupkan oleh Tuhan untuk menjadikan doa sebuah kebiasaan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya teringat sebelum kita dengar pengumuman, saat ini saya mau mengajak saudara-saudara semua untuk kembali memikirkan dan mau memutuskan untuk bisa kembali beribadah di gereja. Kita tadi mendengar bahwa hidup yang berkemenangan adalah hidup yang dibangun di atas kebiasaan yang baik. Nah saudara, sudah 1 tahun lebih ini ya, 1,5 tahun lebih. Kita ada di masa pandemik. Dan di dalam masa pandemik ini memang gaya beribadah kita, cara beribadah kita itu ada sedikit berubah. Berubah dalam pengertian yang sementara. Dan kita mengikuti ibadah itu secara online, dari rumah, dari manapun. Nah, namun saudara, Tuhan itu baik. Salah satu jawaban dari Tuhan di dalam masa pandemik ini adalah dengan adanya vaksin. Dan kita sudah ada di bulan April, saudara, memasuki pertengahan April. Dan saya percaya ada banyak kita yang sudah divaksin, bahkan sudah komplit, vaksin 2 sudah selesai. Marilah kita coba memikirkan, kita berdoa dan kita coba putuskan saudara untuk kembali ke gereja. Karena memang kalau sudah kita terbiasa 1,5 tahun saudara lebih, itu sudah jadi kebiasaan. Tinggal kita hari Minggu, gampang lah ya. Pertama-tama mungkin kita masih bajunya baju-baju biasa. Lama-lama karena kenyamanan dan kemudahan, mungkin kita nonton video juga ya dengan pakaian seadanya, celana pendek segala macam, sambil ngupil dan lain-lain, ya bisa semuanya saudara. Dan lama-lama kita terbiasa, ini dia, terbiasa. Nah saya mau mengajak saudara supaya kita jangan terjebak di dalam sebuah kebiasaan yang akhirnya membuat kita jadi menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Sebuah kebiasaan yang membuat kita nyaman dan kita kehilangan atmosfer saudara. Kita kehilangan atmosfer. Kalau saudara nonton pertandingan, gak usah nonton pertandingan, nonton film-film yang bagusnya tuh nonton di teater gitu. Bagusnya nonton pertandingan di mana kita bisa rasakan adrenalinnya, kita bisa rasakan atmosfernya, emosinya kita bisa tangkap dan rasakan. Nah kalau kita bersekutu di dalam rumah Tuhan saudara, itu kita seperti batu-batu arang. Kita semua ini seperti batu-batu arang. Nah batu-batu arang itu ada mungkin batu-batu arang yang apinya udah mau redup. Begitu kita bertemu satu dengan yang lain, ada nih arang satu yang apinya tuh benar-benar apinya masih kuat sekali, masih semangat. Biasanya orang-orang dari Sidoarjo tuh semangat-semangat, apinya masih besar. Orang-orang dari Corona ya, kalau ada ibu dan bapak Teh Humuri dengar ya, itu juga kan besar api-apinya. Jadi saudara, kalau kita bertemu dengan sesama tubuh Kristus, maka kita akan saling menguatkan. Dan sudah lama saudara, ada kerinduan, ada sesuatu yang kita miss. Ada hal yang kita gak temukan lagi saudara. Kemarin persekutuan care group juga kita ada pertemuan di tempatnya Pak Aseng dan Ibu Airin. Walaupun ya kita gak banyak saudara, tapi karena sudah lama gak ketemu ya, terus langsung fellowship dan persekutuan gitu, di mana kita mencurahkan hati kita, ada orang yang menguatkan. Dan saudara, hal-hal ini kita gak temukan apabila kita beribadah di rumah. Untuk jangka waktu tertentu, untuk kondisi tertentu, yes. Tetapi kita akan melihat saudara, kita juga lihat pelan-pelan pemerintah mulai membuka. Orang mulai diizinkan kembali makan di dalam dine-in, walaupun kapasitas masih 50%. Tapi kan gradually semua itu akan ada mulai, sekolah-sekolah sudah memikirkan bagaimana
membuka kembali kelas-kelas dengan sistem hybrid dan lain-lain. Dan bahkan kita sudah mulai pergi, kemarin Tuhan kasih kesempatan untuk short vacation, menikmati. Saudara juga sudah mulai ngelihat masuk ke mall, belanja-belanja, makan-makan dan lain-lain. Tuhan sudah kasih tuh saudara. Dia tunggu saudara di sini di dalam rumah. Tuhan katakan, kamu sudah menikmati semuanya itu. Kenapa kamu kok nggak datang untuk bersekutu dengan saya? Inilah pikirkan saudara. Semua berkatnya kita sehat kuat, waduh. Udah suntik semua, puji Tuhan, nggak ada apa-apa nih saudara. Kuat sehat semua. Tapi marilah saudara to consider, pikir kembali dan kita doakan. Saya mengatakan seperti ini sekaligus dengan membuka. Sebenarnya kita udah buka ya saudara. Tapi ini sekali lagi saya anjurkan dan saya ajak benar-benar saudara untuk mari kita mulai datang beribadah. Mari saudara. Nah, kita semua pengorbanan saudara. Kalau saudara datang kan lebih repot kelihatannya ya. Saudara mesti siap-siap, mesti pakai baju segala macam, mesti drive, buang bensin dan segala macam. Tapi itulah bentuk penyembahanmu. Itulah ungkapan terima kasihmu sama Tuhan. Waktumu mungkin hilang 1-2 jam atau mungkin lebih karena mungkin mesti ada make upan segala macam, ya kan? Rambut udah mesti ini rambut udah 1,5 tahun gak disisir, ya mungkin saudara agak lama untuk bisa itunya, kriwilnya dan lain-lain, takes time. Nah itulah pengorbanan saudara untuk bisa hadir. Walaupun di sini mungkin juga belum banyak, tapi inilah saudara, pelan-pelan dari awal saya mau ajak saudara, mari saudara, kembali lagi kita beribadah di gereja. Kita pun di sini bangku dan segala sesuatu masih kita melakukan segala prosedur CDC, masker dan lain-lain, semua hand sanitizer, cuci tangan dan jarak self, semua dilakukan. Bukan berarti kita lepas kendali, bukan. Kemerdekaan adalah kemerdekaan di dalam Tuhan, adalah kemerdekaan yang ada di dalam hikmat Tuhan, mengerti segala sesuatu. Karena itu saudara, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara. Dan kalau ada pertanyaan, saudara mau lebih yakin, bisa telepon saya, WA, telepon Pak Samuel Gosal, Pak Aseng, telepon Ibu Airin, siapa saja silahkan saudara. Dan inilah friendly reminder and friendly invitation buat Bapak Ibu Saudara memikirkan kembali ke gereja. Mungkin pelan-pelan, coba every other week atau coba sebulan sekali, nanti ditambahin terus saudara. Tapi saudara, Tuhan lihat effort saudara, Tuhan lihat apa yang saudara lakukan. Nah hari ini saya bersyukur karena banyak juga yang kalau saya bilang banyak ya, ada orang-orang, ada jemaat-jemaat yang sudah mulai hadir hari ini di dalam rumah Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah mulai hadir. Gak banyak saudara, tapi pelan-pelan ini kita harus mulai semua dari bawah. Jadi dengan sukacita saya mengajak saudara untuk kembali beribadah. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya saya akan memberikan waktu untuk Pak Samuel Gosal menyampaikan pengumuman. Puji Tuhan. Selamat sore saudara-saudara semua, kita kembali diberkati di dalam firman Tuhan yang luar biasa, hidup di dalam kemenangan. Kalau saya bertanya kepada saudara-saudara sekalian, kebiasaan apa dari bangsa Indonesia yang terkenal? Sungkan, apalagi? Saudara-saudara tahu apa yang istilah yang dinamakan jam karet? Ya, tahu semua dong. Unfortunately, bangsa Indonesia terkenal dengan istilah jam karet itu. Yang saya selama hidup saya merasa kayaknya itu sesuatu kebiasaan yang we have to change that. Karena faktanya nggak semua orang Indonesia jam karet.
saya tetap berdoa supaya bangsa Indonesia enggak mempunyai istilah itu lagi. Saya berdoa supaya bangsa Indonesia selalu punctual. Kalau kita selalu sebagai bangsa Indonesia selalu berjanji dengan orang ketemu jam 3 dan selalu telat, itu kalau di Amerika itu seperti kita nggak menghargai waktunya orang. Orang sudah menunggu kita dari jam 3, kita datangnya jam 3.30, jam 4. Kita nggak menghargai waktunya orang yang sedang menunggu kita itu. Dan satu lagi, kebiasaan buruk itu di dalam satu keluarga itu contagious. Kalau orang tua, papa, mama melakukan habit-habit yang nggak begitu baik, biasanya anak-anaknya akan ikut di dalam kebiasaan itu. Di dalam keluarga saya ada satu saudara saya yang mempunyai kebiasaan buruk yang kalau bicara sama orang itu seperti menjatuhkan harga diri atau menjatuhkan orang lain begitu. Kata-katanya nggak enak didengar. Dan satu hari saya berada di mobil dan anak-anaknya lagi saling bercakap-cakap, dan anak dari saudara saya itu berbicara kepada anak yang lain dengan kata-kata yang nggak begitu enak didengar. Dan saya dengar itu. Dan saya tanya kepada anak-anak itu, "You guys watch Bambi before?" Ya, ada yang pernah watch Bambi? Ya, Bambi itu punya seorang friend yang namanya Thumper. Ya, Thumper itu is a rabbit. Dan Thumper itu have a habit to say something that is not nice. Jadinya ibu dari Thumper itu berbicara kepada Thumper. Dia bilang, "If you couldn't say anything nice, don't say anything at all." Dan anak-anak itu di belakang semuanya bilang, "Iya ya, betul juga." Makanya bad habit itu contagious. Apa yang kita lakukan sehari-hari di dalam keluarga kita akan menular ke keturunan-keturunan kita. Dan itu nggak akan stop. It's going to keep going. Jadinya kita sebagai anak Tuhan harus stop there. That's it. Stop where I am now. Ya. Dan hari ini kita mendengar tentang doa. Waktu saya pertama kenal Tuhan, atau tahu kalau Tuhan itu ada, atau mempunyai relationship dengan Tuhan, saya dibilangin oleh seorang misionaris, dia bilang, doa itu seperti relationship dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan seseorang, semakin kita mau bercakap-cakap dengan dia. Semakin dekat saya dengan Pastor Semi, semakin mau saya sering ketemu dengan Pastor Semi, kita lunch, kita have a conversation. Secara nggak langsung doa itu seperti itu. Kalau saya jarang ketemu Pastor Semi, kita tuh relationship-nya tuh nggak dekat. Kita tuh akan nggak tahu, nggak kenal inside out. Doa itu seperti itu. Doa itu seperti kita tuh mau mengenal Tuhan lebih banyak lagi, dan kita juga mau Tuhan mengenal kita lebih banyak lagi. Enggak kita sekali-sekali datang kepada Tuhan dan Tuhan beri, "Oh iya, saya ingat yang kamu ya." Itu kalau manusia ya, Tuhan ya tahu semua manusia kita. Tuhan tahu siapapun di dunia ini, sampai rambutnya aja berapa dia tahu. Tapi untuk saya melihat ini seperti itu, kita mau Tuhan tahu lebih banyak lagi tentang kita, kita mau tahu lebih banyak lagi tentang Tuhan. Itu doa untuk saya personally, that is like that. Jadinya kita mau mempunyai personal life dengan Tuhan. Oke, saya akan lanjutkan ke announcement untuk
Saudara-saudara yang tertarik untuk memberikan perpuluhan, saudara-saudara bisa masuk di dalam faithfulfic@gmail.com dan bisa menggunakan Zelle atau Venmo. Dan untuk saudara-saudara yang terpanggil untuk memberikan perpuluhan di dalam berupa cash atau cek, bisa menghubungi saya. Nomor telepon saya ada di dalam screen saudara-saudara semua. Dan seperti Pak Semi hari ini bilang tentang care group di Zoom, what a nice sermon we have. Ada hubungannya dengan firman Tuhan pada hari ini, pencobaan. Dan pencobaan itu kadang-kadang menguatkan kita. Dan di dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang saya berdoa kalau ada salah satu dari orang-orang di gereja bilang, saya minta doa supaya saya bisa atau Tuhan bisa menolong saya. Dan doa saya selalu, ya Tuhan tolong orang ini supaya dia bisa menghadapi percobaan itu. Sehingga dia dapat melalui percobaan itu dengan baik. Itu doa saya biasanya. Jadinya mari kita selalu tetap berdoa supaya semua pencobaan-pencobaan yang kita hadapi kita bisa lalui dengan baik. Dan selanjutnya seperti kemarin kita mengadakan care group yang akan datang diadakan pada April tanggal 24. Itu hari Sabtu, jadinya 2 minggu dari sekarang ini. Dan seperti biasa, setiap hari Rabu dan hari Jumat kita juga mengadakan virtual praying. Dan ini penting sekali karena saudara-saudara yang memerlukan doa untuk penyembuhan, untuk masalah-masalah yang saudara-saudara hadapi. Mari kita bersama-sama berdoa di dalam virtual pray kita setiap hari Rabu dan hari Jumat pada jam 8 malam. Dan jangan lupa juga setiap hari Pastor Semi juga mengadakan renungan singkat yang dinamakan T180. Saudara juga bisa mendengarkan firman Tuhan dan bisa menguatkan saudara-saudara dalam kehidupan saudara-saudara semua. Dan apalagi rasanya itu aja. Dan seperti biasanya saya juga ingin saudara-saudara bawa di dalam doa saudara-saudara supaya kita semua saling mengasihi, saling mendoakan satu sama lain. Bawa di dalam doa saudara-saudara untuk gembala kita Pastor Semi dan istrinya Peggy supaya pelayanan mereka lebih dipakai Tuhan lebih banyak lagi. Dan seperti biasa, diberkatilah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dan tekun di dalam melaksanakannya. Amen. Happy Sunday. Baik, puji Tuhan, terima kasih Pak Samuel Gosal. Saudara, kita bersyukur pada hari ini dan biarlah setiap pengumuman ini saudara bisa memperhatikan. Dan atas nama seluruh jemaat, para pemimpin, dan para pelayan Tuhan, saya mengucapkan terima kasih atas persembahan dan perpuluhan ucapan syukur Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Kita juga mau terus untuk saling mendoakan, saling mengasihi, jaga hidup kita masing-masing saudara. Dan khususnya juga apabila Bapak Ibu menerima berbagai macam berita lewat WhatsApp, mari kita usahakan kita berdoa dulu, kita jangan terburu-buru termakan oleh segala macam berita-berita tersebut. Karena memang kita hidup di era digital, di era informasi yang tanpa batas. Semua orang bisa mengirimkan informasi tentang apa saja, tapi biarlah dalam masa-masa ini kita boleh saling mengingatkan dan menjaga hidup kita masing-masing berkenan di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari ini juga saya khusus mewakili semua jemaat Tuhan, para pelayan dan keluarga-keluarga ingin mengucapkan selamat hari pernikahan. Happy wedding anniversary kepada Pak God Bless dan Ibu Tini Kusoy. Tuhan Yesus memberkati pernikahan kalian. Tepuk tangan dulu saudara. Iya, happy wedding anniversary untuk God Bless dan Tini dan juga Baby Archer. Doa kami biarlah
Tuhan Yesus akan memberikan berkat-Nya di dalam hubungan suami istri, bertambah dewasa, bertambah maju, dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan saudara, kita mengucap syukur, dan biarlah pada hari ini kita juga mengingatkan kepada saudara-saudara yang lain untuk saling memperhatikan. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita pada hari Minggu ini. Puji nama Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas ibadah yang luar biasa. Terima kasih atas fellowship, atas persekutuan yang indah di dalam Engkau. Terima kasih atas hadirat Tuhan yang manis. Terima kasih atas firman Tuhan, atas pujian penyembahan, atas kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kami mau bersyukur Tuhan, dan kami berdoa biarlah para jemaat yang lain, saudara-saudara bisa mulai memikirkan dan memutuskan untuk kembali beribadah in person di dalam gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, bangsa dan negara Amerika, dan bangsa dan negara Israel. Biarlah Tuhan, Engkau yang berdaulat, biarlah hujan pertobatan turun di atas negara-negara ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa buat Pak God Bless dan Ibu Tini yang merayakan hari pernikahan mereka dalam minggu ini. Tuhan, biarlah di dalam hubungan suami istri mereka Tuhan, mereka akan semakin berkurang dan Kristus akan semakin bertambah. Biarlah mereka boleh menundukkan diri mereka di dalam kebenaran firman Allah, agar supaya mereka dapat bertumbuh menjadi lebih dewasa, bahkan berubah menjadi sama seperti Kristus. Dan biarlah menjadi suami, istri, orang tua yang takut dan yang mengasihi Tuhan. Dan biarlah berkati juga Baby Archer ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat semua jemaat-jemaat kami yang sedang sakit, Tuhan berikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur buat semua yang sudah divaksin ya Tuhan, Engkau juga memberkati dan menyertai mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan, kami menerima berkat daripada Tuhan. Berkatilah Engkau kekasih-kekasih Kristus, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Apabila Engkau mendengar firman Allah dan menyimpannya di dalam hatimu, taat dan setia Engkau melakukannya, maka apapun yang tanganmu kerjakan, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Diberkatilah engkau di dalam rumah tanggamu, di dalam keluargamu. Berkatilah engkau di ladang, diberkatilah isi bakulmu, diberkatilah pekerjaan, usaha, bisnis, dan sekolahmu. Dan biarlah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub akan membuat engkau naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan biarlah pimpinan dan penyertaan melalui Roh-Nya yang kudus akan menyertai dan memperlengkapi diri kita semua sampai Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.